Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Nuraini. Aku dari Universitas Raharja, jurusan Bisnis Digital. Di sini aku bakal jelasin tentang API atau Application Programming Interface. Apa sih API itu? Aku bakal jelasin API secara sederhananya aja ya teman-teman. Mohon disimak videonya. Jadi, API itu bisa kita bilang jembatan komunikasi antar aplikasi. Bayangin, jika kita berada di sebuah restoran, kita kan tidak langsung pergi ke dapur untuk memasak makanan sendiri kan? Kita cukup memanggil pelayan, dan pelayanlah yang akan menyampaikan pesanan kita kepada dapur dan membawakan makanan yang sudah jadi. Nah, jadi API itu bisa kita panggil sebagai pelayan yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem yang berbeda untuk berbicara satu sama lain dan bertukar informasi atau fungsionalitasnya. Secara sederhananya, API adalah seperangkat aturan dan protokol yang memungkinkan perangkat lunak yang berbeda untuk berinteraksi. Bisa kita definisikan metode dan format data yang digunakan harus aplikasi yang meminta dan bertukar informasi. Tanpa API, aplikasi akan sulit untuk bekerja sama seperti halnya restoran tadi tanpa pelayan akan kacau balau. Contoh API dalam kehidupan sehari-hari. Di sini aku bakal kasih contoh yaitu API Google Maps. Hampir setiap aplikasi membutuhkan informasi, lokasi, atau navigasi seperti aplikasi taksi online, aplikasi pengiriman makanan, atau bahkan aplikasi perbankan untuk mencari lokasi ATM terdekat menggunakan API Google Maps. Fungsi sederhananya yaitu API ini memungkinkan aplikasi lain untuk menampilkan peta, mencarikan alamat, menghitung rute perjalanan, atau bahkan menampilkan informasi lalu lintas secara real time. Jadi, daripada setiap aplikasi harus membuat sistem petanya sendiri dari awal, mereka cukup meminta informasi dari Google Maps melalui API. Next, stateless versus stateful API. Apa bedanya? Stateless API yaitu bisa kita bilang dia nggak punya ingatan. Bayangin, jika kita lagi telepon customer service, kalau pakai stateless API, setiap kali kita nelpon, kita harus ngulang semua informasi dari awal. Contohnya, halo, saya Bina, nomor ID saya sekian, masalah saya ini bla bla bla. Otomatis customer service-nya nggak ingat obrolan kita sebelumnya. Setiap permintaan itu mandiri, server akan nggak nyimpen kondisi atau info interaksi kita sebelumnya. Poin utamanya, server nggak perlu nyimpen data sesi kita. Setiap permintaan yang masuk itu lengkap, jadi server tinggal proses aja. Lalu, stateful API, yaitu dia yang punya ingatan. Nah, kalau stateful API ini bedanya kita lagi chat sama customer service via WhatsApp. Customer service-nya ingat apa yang kita obrolin sebelumnya di sesi chat itu. Jadi kita bisa ngelanjutin obrolan tanpa harus ngurang dari awal. Jadi server itu mengingat kondisi atau riwayat interaksi kita. Poin utamanya, server nyimpen data sesi kita jadi permintaan selanjutnya bisa bergantung pada informasi sebelumnya yang udah ada. Mana sih yang lebih cocok untuk aplikasi pemesanan tiket online? Menurut aku, aplikasi pemesanan tiket online stateless API jauh lebih cocok. Kenapa? Karena skalanya gampang, kalau rame nggak ada masalah. Aplikasi online kan kadang mendadak rame banget ya, apalagi kalau ada konser atau promo besar. Nah, kalau pakai stateless, server nggak perlu mikirin memori setiap user. Jadi kita bisa menambah atau kurangin jumlah server dengan gampang biar aplikasinya nggak down pas lagi rame.
Gak cuman gampang di skala kalau lagi rame, dia lebih tahan banting kalau servernya ngadat, gak masalah besar. Misalnya, ada satu server yang lagi ngadet di tengah proses pemesanan tiket. Kalau pakai stateless, permintaan kita langsung dialihkan ke server lain dan tetap lanjut. Server baru itu nggak perlu belajar dari awal karena setiap permintaan udah lengkap, beda kalau stateful. Bisa bisa sesi kita putus dan harus ngulang semuanya dari awal. Lalu bisa juga pengembangannya lebih simpel. Kenapa sih bisa dibilang kayak gitu? Kita sebagai pengembangan sisi aplikasi atau handphone maupun website juga lebih gampang karena nggak perlu mikirin cara nyimpen memori setiap sesi permintaan itu sendiri sih. Jut ke get post order atau metode-metodenya, simak baik-baik ya teman-teman. Jadi lanjut. Misalkan kita pengen ke metode GET. Contohnya nih, metode GET itu apa? Ini kayak kamu lagi buka katalog belanja online ketika aplikasi kamu misalnya di handphone atau browser bilang server, "Hey, kasih lihat dong produk yang ada." Nah, GET atau produk inilah yang bekerja. Server kemudian akan mengirimkan daftar lengkap produk lengkap dengan nama, harga, deskripsi, dan lain-lain. Biasanya dalam format yang mudah dibaca komputer atau JSON. Jadi intinya endpoint ini buat nampilin semua produk yang bisa kita beli. Next ke metode pos atau order. Nah, kalau yang ini ceritanya kalau udah selesai pilih barang-barang di keranjang belanja dan siap bayar, ketika kamu klik tombol pesan sekarang atau bayar, aplikasi kamu akan ngirim semua detail pesanannya. Contohnya kayak barang apa aja, berapa harganya, alamatnya kirim kemana, ke server lewat pos atau order. Ini seperti kamu ngasih surat pesanan ke toko server akan menerima pesananmu, mencatat di database, terus ngasih tahu kalau kamu pesanannya udah diterima. Jadi endpoint ini bisa bikin pesanan baru. Lanjut ke metode get atau order, atau order ID. Setiap setelah setelah kamu bikin pesanan, kadang kamu pengen lihat nih statusnya kan, misalnya kayak pesanan aku contohnya udah sampai mana ya. Nah, di sini adalah metode get atau order ID berperan. Jadi kamu tinggal kasih tahu pesananmu, nomor pesanannya di mana. Jadi terus server akan mencari detail lengkap pesanan. Contohnya, statusnya udah dikirim atau belum, atau barangnya apa saja yang dipesan, dan lain-lain. Kayak kamu lagi ngecek detail pesanan spesifik kamu sih di sini, di metode ini. Next ke metode delete atau produk ID. Yang terakhir, ini lebih ke urusan admin atau ke pemilik tokonya sih. Anggap saja ada toko yang sudah tidak dijual lagi atau stoknya sudah habis dan tidak akan restock lagi dan tidak akan restock lagi. Pemilik toko bisa menghilangkan produk dari katalog itu. Caranya, aplikasi admin akan memanggil delete produk dengan menyebutkan ID produk yang mana nih yang mau dihapus. Habis itu, server server langsung hapus produk itu dari daftar. Jadi ini buat menghapus produk dari daftar katalog. Mungkin dari yang aku sudah jelasin, kurang lebihnya contoh API yang aku jelasin, kurang lebihnya seperti itu. See you next time. Bye. Thank you.